Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Irom. Waalaikumsalam Pak Imham. Alhamdulillah. Sehat Ibu Irom? Alhamdulillah sehat Pak Imham. Oke, sebelum kita melakukan coaching nih, Iya. saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya amati pada kegiatan proses coaching nanti yang Ibu lakukan. Ya. Lalu yang fokusnya ya pada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Juga kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, pendekatan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik asah. Selain itu juga Ibu jangan lupa ketika melakukan coaching untuk tetap menggunakan alur Tirta ya. Iya, baik Pak. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian kita kali ini. Bisa dipahami Ibu? Bisa Pak Imham. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching nih ada beberapa pertanyaan dulu nih yang saya tanyakan kepada Ibu. Bisa Ibu? Bisa Pak. Oke, pertama, pada kesempatan kali ini kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan, yang Ibu inginkan saya amati gitu? Baik Pak, dalam kesempatan ini ada dua Pak. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan menunjukkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Oke, dari kompetensi itu mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Pak yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif Bu ya. Iya. Oke. Terus apa nih atau bagaimana indikator tercapaiannya dari tujuan yang ingin Ibu capai kali ini? Ya, dari observasi ini Pak, saya harap nantinya saya bisa menerapkan alur Tirta dengan baik dan menjadi lebih terampil dalam mendengarkan aktif, juga melakukan pertanyaan yang berbobot yang tepat sasaran agar bisa menggali potensi pada diri coaching nanti Pak. Oke, jadi yang ingin menjadi indikator Bu ya, menerapkan alur Tirta dengan baik Bu ya, Iya. juga mendengarkan aktif dengan baik agar nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya kepada Iya. coaching. Oke, lalu harapan Ibu nih setelah kita selesai melakukan observasi ini apa nih yang menjadi harapan Ibu? Harapan saya di sini Pak ingin lebih terampil lagi Pak, Oh, ingin lebih terampil lagi dalam melakukan coaching. Iya. itu ya, jadi supaya lebih terampil Bu ya. Iya. Oke, oke Ibu, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Lalu setelah ini silakan Ibu melakukan coaching kepada Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak Baim? maaf ganggu waktu pian Bu. Begini Bu, saya punya masalah di dalam kelas. Setiap saya mengajar, kebanyakan murid-murid saya itu pasif atau tidak aktif Bu di dalam kelas. Akibatnya pembelajaran menjadi tidak kondusif Bu. Bagaimana perasaan Pak Baim nih saat melihat anak murid Pak Baim di kelas pasif? Saat melihat murid saya di kelas itu pasif, saya merasa khawatir Bu dan sedih. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas Bu. Kira-kira nih Pak, kalau dilihat faktor apa saja yang menyebabkan murid Bapak pasif di dalam kelas? Ada banyak faktornya Bu. Ya. Yang menyebabkan murid saya tuh pasif di kelas. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri Bu. Faktor lain juga terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pembelajaran di kelas Bu. Baik, berarti ada dua poin ya Pak, kenapa murid itu pasif di dalam kelas. Yang pertama tadi saya tangkap nih Pak ya, pertama dia tidak percaya diri, yang kedua tidak tertarik dengan materi Bapak yang Bapak sampaikan itu tadi. Nah, terus bagaimana nih kondisi belajar mereka Pak di rumah? Ada salah satu orang tua murid tadi Bu menemui saya ya. Kemudian dia mengatakan bahwa anaknya itu sering bermain di rumah dan tidak mau belajar Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi apa yang dapat Bapak lakukan nih untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif lagi di kelas? Rencana saya adalah mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif Bu dalam pembelajaran di kelas. Selain itu juga saya akan mengajak untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lain Bu. Baik,
Rencana yang Bapak Baim sudah jabarkan tadi sudah bagus Pak. Membuat anak berpartisipasi aktif dan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas itu sudah cukup baik Pak Baim. Terus selanjutnya bagaimana cara Pak Baim nih untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar murid, Bu. Terus apa rencana Pak Baim ke depannya untuk membantu murid? Rencananya saya akan berbicara empat mata dengan orang tua murid, kemudian akan memberikan arahan positif, Bu, kepada murid tersebut agar aktif di dalam kelas. Kapan nih Pak rencananya yang Bapak jabarkan itu tadi akan Bapak mulai? Rencananya akan saya jalankan mulai minggu depan, insya Allah, Bu. Baik, mulai minggu depan ya Pak Baim ya. Mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan itu tadi dapat berjalan dengan baik Pak Baim ya. Terima kasih, Bu. Kemudian terima kasih waktunya, Bu, atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum, Bu. Iya Pak Baim, waalaikumsalam. Baik Ibu Irom, tadi saya sudah menyaksikan bagaimana Ibu Irom telah melakukan coaching Bu ya kepada coach Ibu, Iya, Pak. dan saya sudah ada beberapa catatan nih tentang performa itu tadi. Namun sebelum saya mengajukan hasil catatan saya kepada Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Oke. Menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu pada saat melakukan coaching tadi? Iya Pak. Alhamdulillah saya merasa bahwa saya sudah mendengarkan dengan aktif dan fokus Pak terhadap coach saya, sehingga saya di sini benar-benar bisa memahami secara menyeluruh apa yang menjadi masalah bagi coach saya. Terus lagi di sini saya sudah menerapkan alur tirta juga secara runtut dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan tepat sasaran Pak. Oke, jadi Ibu sudah merasa Bu ya, artinya Ibu telah mendengarkan dengan baik ya Iya, Pak. cerita coaching, lalu juga Ibu menerapkan alur tirta dengan tahapan yang benar sudah Bu ya, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tepat sasaran itu Bu ya. Oke, baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Pak. Oke, hasil pengamatan saya tadi Ibu dari berdasarkan indikator yang ingin Ibu capai tadi ya Bu ya, Ibu telah menerapkan alur tirtanya sudah dijalankan dengan sangat baik, artinya sesuai tahapan itu sudah runtut Ibu. Lalu yang kedua, Ibu juga sudah terlihat saya amati tadi mendengarkan aktifnya juga sudah sangat baik dilaksanakan, artinya Ibu benar-benar fokus kepada si coaching. Lalu pertanyaan yang diajukan juga Ibu sudah sangat berbobot, benar-benar mengarahkan coachingnya untuk bisa menggali potensi pada diri si coaching. Jadi hasil yang Ibu tampilkan tadi sudah benar-benar, kalau menurut saya Bu ya, sudah benar-benar tercapai gitu. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Bu ya, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, kira-kira nih apa kompetensi selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan Bu ya setelah melihat proses coaching Ibu tadi? Untuk berikutnya, saya di sini ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh Pak, agar nantinya coach saya bisa fokus dan tenang dalam mengungkapkan permasalahannya dengan lebih rileks lagi Pak. Ya, jadi ini kompetensi kehadiran penuh Bu ya, agar coach ini lebih rileks gitu dalam menyampaikan permasalahannya kepada Ibu gitu. Iya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah supervisi kita hari ini berjalan dengan sangat baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar bermanfaat bagi Ibu ke depannya, juga bagi saya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.